Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas satu dosa besar yang sering disepelekan oleh manusia. Dosa yang merusak hubungan, menghancurkan pahala, dan menjadi sebab murkanya Allah. Dosa yang bisa muncul dalam ucapan, tindakan, bahkan dalam status atau jabatan seseorang. Itulah perbuatan zalim. Diriwayatkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, ketika para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah kembali bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ceritakanlah kepadaku hal-hal menakjubkan yang kalian lihat di sana." Maka beberapa pemuda sahabat berkata, "Suatu hari kami sedang duduk, lalu lewatlah seorang wanita tua membawa kendi air di atas kepalanya. Tiba-tiba seorang pemuda menaruh tangannya di antara pundaknya, lalu mendorongnya hingga wanita itu jatuh dan kendinya pecah. Wanita itu bangkit dan berkata kepada pemuda tersebut, 'Hai pengkhianat, kelak engkau akan tahu saat Allah mengumpulkan seluruh manusia, ketika tangan dan kaki berbicara tentang apa yang mereka lakukan. Saat itulah engkau akan tahu bagaimana nasibku dan nasibmu di hadapannya.'" Mendengar kisah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar, bagaimana mungkin Allah menyucikan suatu umat yang tidak menegakkan keadilan bagi orang yang lemah terhadap orang yang kuat?" Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa kezaliman tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Bahkan seorang wanita tua yang tidak dikenal namanya pun akan mendapatkan haknya di hari kiamat. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, melampaui batas yang telah Allah tetapkan, mengambil hak orang lain dengan cara apapun, memukul tanpa alasan, menghina dan merendahkan orang lain, memakan harta yang bukan haknya, menunda pembayaran hutang padahal mampu, menggunjing, menipu, menakut-nakuti, bahkan merusak reputasi seseorang. Semua itu termasuk kezaliman. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai para hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan ia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 57, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Yang artinya, Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 258. Innahu la yuflihudz zalimun. Orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Surah Al-An'am ayat 21. Artinya, orang yang terbiasa menzalimi orang lain akan dijauhkan dari hidayah. Hatinya menjadi keras, pikirannya gelap, dan hidupnya penuh kesempitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hak-hak akan diselesaikan pada hari kiamat, hingga kambing yang tidak bertanduk dibalaskan atas kambing yang bertanduk." Hadis riwayat Muslim. Jika seekor kambing yang menanduk kambing lain saja harus bertanggung jawab di hadapan Allah, apalagi manusia, apalagi suami yang menzalimi istrinya, atau sebaliknya, apalagi yang memfitnah atau mengambil hak orang lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, keadilan wajib pada setiap keadaan dan bagi siapapun. Kezaliman haram pada setiap keadaan dan terhadap siapapun, baik muslim maupun kafir. Allah Ta'ala berfirman, "Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan." Surah Al-Maidah ayat 8. Islam adalah agama keadilan, bukan hanya adil kepada sesama muslim, tetapi kepada setiap manusia. Orang yang berbuat zalim mungkin terlihat menang, tapi
hidupnya akan diselimuti hati yang gelisah, tidur yang tidak nyenyak, takut terbongkar, dikejar bayangan kesalahan sendiri, dan doa orang yang dizalimi terus mengejarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa doa orang yang dizalimi tidak ada penghalang antara doanya dan Allah. Di hari kiamat, semua orang yang pernah dizalimi akan menuntut. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini tiap jiwa dibalas dengan apa yang telah ia lakukan. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Surah Ghafir ayat 17. Oleh karena itu, jika kita pernah menzalimi orang lain, baik dengan harta, jabatan, perkataan, atau perbuatan, maka jangan menunggu hari kiamat untuk menyelesaikannya. Minta maaflah, kembalikan haknya, sebelum datang hari ketika uang, status sosial, jabatan, dan alasan tidak berguna lagi. Buang ego, ambil keberanian. Lebih baik kita malu di dunia daripada hancur di akhirat. Semoga Allah menjaga kita dari segala bentuk kezaliman, menjadikan kita pribadi-pribadi yang adil, lembut, penuh empati, dan takut akan hisabnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.